Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita melanjutkan lagi kajian kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Ini adalah pertemuan yang ke-10 di kitab ini. Kita masih di pembahasan kesimpulan. Sekarang tanda i'rab huruf. Kita lihat tanda huruf. Walladzi yu'rabu bil hurufi. Dan yang di-i'rab dengan huruf. Sudah saya katakan, huruf yang menjadi tanda i'rab itu ada apa kemarin? Ada 4. Apa itu? Alif, ya, waw, dan nun. 4 juga. Arba'atu anwa. Yang di-i'rab dengan tanda huruf ada 4 jenis kata. Yang di-i'rab dengan tanda huruf ada 4 jenis kata. Apa itu? Al-mutsanna wa ma humila alaih. Nanti akan dirinci isim mutsanna dan apa yang diikutkan kepadanya, yaitu rofa dengan tanda alif, nasab dengan tanda ya, jar dengan tanda wa jam'ul mudzakkar salim wa ma humila alaih. Yang kedua yang di-i'rab dengan tanda huruf jama' mudzakkar salim dan apa yang diikutkan kepadanya, yaitu dirofa dengan, dinasab dengan, dijar. Wal asma'u sittah. Yang ketiga yang di-i'rab dengan tanda huruf adalah asma'u sittah, dirofa dengan tanda, dinasab, dijar. Wal amtsilatul khamsah, termasuk yang beralamat ke huruf 4 adalah amtsilatul khamsah, dirofa dengan thubutun nun, tetapnya nun, dinasab dengan hadfun nun, dijazm hadfun nun. Berarti aman tak? Iya kan? Kita sudah hafal itu. Iya, kita sudah hafal itu. Sekarang rinciannya. I'rab isim mutsanna. Di rincian ini nanti ada sedikit tambahan kata mulhaknya. Sebagaimana nanti jama' mudzakkar salim, beliau juga sudah kasih kata-kata yang mulhak. Lebih banyak lagi daripada contoh sebelumnya. Kata penulis fa'ammal mutsanna fayurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujar bil ya. Adapun isim mutsanna fayurfa'u bil alifi, maka dia dirofa dengan alif. Wa yunsabu wa yujarru bil ya'i, dinasab dan dijar dengan ya. Ya yang bagaimana? Karena nanti juga ya ada di jama' mudzakkar salim. Beliau kasih tahu al maftuhu ma qablaha, yang di fathah sebelumnya, al maksuru ma ba'daha, yang di kasrah setelahnya. Jadi ya yang muslimaini. Paham ya-nya nih? Jadi ya yang menjadi tanda ya nasab dan jar pada isim mutsanna adalah ya yang sebelum ya-nya itu fathah, setelah ya-nya adalah apa? Kasrah. Paham ini keterangan? Ya yang itu. Karena nanti ada juga tanda nasab dan jar ya pada jama' mudzakkar salim, tapi ya-nya berbeda. Ya-nya apa? Berbeda. Ya yang sebelumnya di kasroh dan setelahnya di fathah. Kalau jama' mudzakkar salim, ini harus perhatikan baik-baik. Ciri isim mutsanna adalah ya-nya sebelum ya di fathah, setelah ya di kasroh. Wa ulhiqa bih. Belum dah fokus lagi contohkan isim mutsanna. Sekarang belum fokus mulhaq. Di sinilah tambahan di kesimpulan ini. Wa ulhiqa bih, diikutkan dengannya. Catatan 133 itu kata-kata yang tanda i'rabnya diikutkan dengan isim mutsanna. Itnan watnatan watintan mutlaqo. 3. Itnan watnatan watintan mutlaqo. Diikutkan secara mutlak. Apa artinya? Di bawah 134 tanpa syarat. Jadi dimanapun kapanpun bilang mulhaq terhadap isim mutsanna tanpa syarat. Jelas pernyataan ini? Tanpa syarat. Wakila wakilta. Ini dia
termasuk yang diikutkan kepada isim mutsanna adalah kila dan kilta. Dipahami ini? Sekarang termasuk kata yang antum i'rab. I'rab dia sebagai mulhaq, terhadap isim mutsanna adalah kila dan kilta. Cuman bisyarti, dengan syarat idhofatihima ilad domir, harus diidopakan kepada domir. Artinya mudhofnya itu selalu mudhof. Ini kila, ini kata kila dan kata kilta itu dia selalu mudhof. Dia selalu mudhof. Selalu mudhof. Cuman ini antum akan i'rab alif, ya, nanti bisa berubah menjadi ya, menjadi kilai. Kan sebelum ya kan di apa? Di fathah. Kiltai, begitu nanti, ya, kila atau nanti, ya, kilai atau nanti yang ini ya, tai, ya, kiltai. Nanti akan diirab dengan kiltai dengan syarat nanti mudhafun, ya, ilainya, mudhafun ilainya adalah berupa apa? Berupa domir. Ini syaratnya. Artinya nanti kalau mudhafun ilainya bukan domir, tapi isim apa? Tapi isim apa? Dohir. Isim dohir. Maka dipastikan dia bukan isim mutsanna. Isim apa? Ya, isim yang berakhiran alif. Isim apa yang berakhiran alif? Isim maksur. Jadi kalau antum dapat kata misal begini, kilahuma, paham kan? Atau kiltahuma, antum dapat isim begitu. Oh, mudhaf nilainya domir. Berarti ini adalah i'rabnya nanti isim mutsanna. Saya akan katakan ja'a kilahuma, kan begitu. Ra'aitu kilaihima, marartu bikilaihima. Tapi kalau saya bilang, saya akan misalnya kila rojulaini, kila roju, ya, rojulaini, kila rojulaini, maka saya akan bilang apa? Ja'a kila rojulaini, ra'aitu kila rojulaini, marartu. Jadi selalu kila karena sekarang jadi isim maksur. Kalau mudhafun ilainya adalah isim dohir, dia jadi isim maksur. Alif namanya isim maksur, berubah ke alifnya? Isim maksur berubah ke alifnya? Hah? Berubah atau tidak? Kan tidak berubah alifnya isim maksur. Jadi alamatnya nanti marfu dengan dhamma muqaddaro, mansub dengan fathah muqaddaro, majrur dengan kasro muqaddaro, seperti isim maksur yang ditabel. Paham kan? Jadi mudhafun ilainya ndak boleh dohir. Dipahami ini? Mudhafun ilainya harus berupa apa tadi? Domir, baru mulhaq. Coba kita lihat. Nah, contoh ja'ani kilahuma wa kiltahuma marfu, wa ra'aitu kilaihima wa kiltaihima mansub, wa marartu bi kilaihima wa kiltaihima majrur. Paham ini? Catatan dulu di bawah. 135. Semuanya di-i'rab dengan tanda alif ketika rofa, dengan ya ketika nasab, dan jar, ya, ketika nasab dan jar seperti isim mutsanna. Seperti apa? Isim mutsanna. Jelas ini pembahasan? Jelas ini? Yang mana itu? Jadi syaratnya kila dan kilta, kan saya bilang tadi, kila dan kilta selalu menjadi mudhaf. Paham kan? Selalu itu. Selalu menjadi mudhaf. Artinya setelahnya pasti ada mudhafun ilai. Pertanyaan kita, ini kila dan kilta di i'rab apa? Apa i'rabnya? Dah? Apa i'rabnya? Maka tergantung pada mudhafun ilai.
Kalau mudhofun ilainya adalah isim dohir, maka di-i'rab dengan i'rab isim maksur. Tahu isim maksur toh? Isim yang akhirnya adalah alif. Di tabel dhamma muqaddaro, fathah muqaddaro, kasro muqaddaro. Kalau mudhofun ilainya adalah dhamir, maka di-i'rab seperti isim mutsanna. Paham kan? Artinya dirofa dengan tanda alif, dinasab dan dijar dengan tanda apa? Iya. Paham tak? Lihat contoh penulis. Contoh penulis. Kita baca lagi contoh penulis. Nah contoh. Ja'ani kilahuma. Marfu tak? Pakai alif. Wakiltahuma. Atofkan. Waro'aitu kilaihima. Mansub itu. Mansub. Wakiltaihima. Mansub. Karena penyakitnya mansub. Wa marartu bikilaihima. Majrur. Karena ada bi. Wakiltaihima. Majrur. Atof. Paham ini? Siapa yang belum paham sampai situ? Apanya itu? Kan gini contohnya. Ja'ani, ja'a, butuh apa? Kita fi'il madhi itu butuh apa? Fa'il. Fa'il itu hukumnya apa? Marfu. Kila. Sebagai apa itu? Kila sebagai apa? Fa'il. Hukumnya? Marfu. Tanda rofanya? Alif. Kenapa bisa? Bukan isim mutsanna. Tidak ada kila bukan isim mutsanna. Diikutkan. Saya kira paham kata yang diikutkan sebenarnya di pembahasan i'rab tuh. Jadi kila bukan isim mutsanna. Jangan bilang isim mutsanna. Diikutkan dengan isim mutsanna. I'rabnya sama karena diikutkan. Sekarang lagi. Ro'aitu. Itu apa itu? Ro'aitu. Ro'a apa? Fi'il apa? Madhi. Tu. Fa'il. Kilai. Apa i'rabnya dulu? I'rabnya. Kilai apa i'rabnya? Maf'ul bih. Hukumnya apa maf'ul bih? Mansub. Tanda nasabnya apa ini? Iya. Kenapa bisa tanda nasabnya ya? Diikutkan kepada isim mutsanna. Hima, i'rabnya apa? Kan begitu toh? Mudhaf nilainya ini apa ini? Dhahir atau dhamir? Hima. Mudhaf nilai itu dhahir atau dhamir? Dhamir toh? Kalau dimudhafkan kepada dhamir, i'rabnya sebab apa dia? Ikut kepada siapa? Itu maksudnya. Udah, belum mungkin. Jujur kok. Saya kasih ke uang kalau jujur. Bahaya nih uang. Sudah paham atau belum? Gara-gara uang berubah sedikit. Paham atau belum? Yakin? Alhamdulillah. Masih pikir langsung dia ya. Alhamdulillah. Wa marartu bikilai. Bi kan huruf jar. Berarti dia majrur. Tanda jarnya apa ini? Iya. Dipaham antum itu? Yakin? Baik. Selesai yang diidhafakan pada dhamir. Itulah isim mutsanna. Mulhaq. Terhadap isim mutsanna. Bagaimana kalau disandarkan kepada dhahir? Artinya mudhafun ilainya adalah siapa? Dhahir. Sekarang. Fa'in udifa. Maka jika udifa, fa alif, ada alif itu, keduanya diidhofakan. Kedua sini maksudnya siapa?
kila dan kilta. Jika keduanya diidofakan ila dhahiri, kepada isim dhahir, karena adalah keduanya bil alifi, dengan alif, fil ahwali salasati, pada tiga keadaannya. Jadi tiga keadaan itu alif dah berubah. Sementara tadi kalau mulhaq terhadap isim musanna, alifnya berubah menjadi apa? Menjadi ya. Kalau sini diidhofakan kepada dhahir, maka keduanya dalam tiga keadaan dipakaikan tetap alif. Di bawah lihat dulu. Catatan 136. Yaitu ketika dalam keadaan rofa, nasab dan jar, tidak berubah alifnya. Tidak berubah alifnya. Wa kana i'rabuhuma, dan adalah i'rab keduanya. Dan adalah i'rab keduanya biharokatin muqaddaratin, dengan harokat yang disembunyikan, fitilkal alifi, pada alif itu. Jadi i'rabnya itu sembunyi pada alif itu. Dhamma muqaddara kalau marfu, fathah muqaddara kalau mansub, kasrah muqaddara kalau apa? Majrur. Tinggal contoh, lihat. Ja'ani kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini wa ra'aitu kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini wa marartu bi kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Kenapa tetap alif? Kenapa tetap alif? Karena mudhaf nilainya isim dhahir. Kalau dia mudhaf nilai isim dhahir, berarti i'rabnya dia i'rab isim maksud. Dipahami ini? Dipahami? Mudah ini. Lihat catatan 138. 138. Semua contoh ini, kila dan kilta, tanda i'rabnya adalah dengan harokat dhamma muqaddara dalam keadaan rafa, fathah muqaddara dalam keadaan mansub, kasrah muqaddara dalam keadaan majrur, tidak di-i'rab dengan huruf. Ini kata memiliki dua keadaan i'rab. Iya, kila dan kilta. Yang mana i'rabnya itu tergantung mudhafun ilaih. Jadi ada kata dalam bahasa Arab, tanda i'rabnya tergantung mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaihnya dhamir, i'rabnya huruf. Kalau mudhafun ilaihnya dhahir, i'rabnya dengan harokat. Sudah ini? Ada pertanyaan? Sebelum kita keluar? Kan namanya dua orang. Kila kan untuk dua orang. Kila itu penggunaannya kan untuk dua. Paham kan? Untuk dua. Maka domirnya dua, untuk menunjukkan dua, atau isim dohirnya juga dua. Lihat domirnya tuh, huma. Isim dohirnya juga rojulain, isim mutanna. Iya. Sudah. Iya, ini. Satu. Tapi kan mudah penilainya yang dua. Nah? Iyalah, kan sudah dibilang tadi. Iya, kan sudah saya bilang dari awal. Kila selalu mudhaf. Apa yang antum pahami itu dari ucapan saya itu? Ya, kan begitu. Masa ada mudhaf tidak mudhaf nilai? Itu pasangan sehidup semati. Tak, mudhaf hilang, pasti tidak ada mudhaf nilai. Tidak ada mudhaf nilai, pasti tidak ada mudhaf. Itu kan namanya sehidup semati, pasangan setia. Sampai diangkat bahasa Arab. Paham saudara? Iya. Betul. Betul sekali. Ada lagi?
Sama, dua. Ada lagi? Keduanya. Keduanya. Apa artinya kila? Keduanya. Apa artinya kilta? Keduanya. Cuma bedanya kila laki-laki, kilta perempuan. Kan kalau ada tak perempuan, kalau tidak ada tak laki-laki. Bahasa Arab itu gampang. Ada tak perempuan, tidak ada laki-laki. Kamu laki-laki perempuan, periksa. Ada tak? Oh, perempuan. Paham ini? Sudah? Sudah atau belum? Alhamdulillah. Berikutnya, i'rab jamak mudzakkar salim. I'rab jamak mudzakkar salim. Ini sebenarnya bukan kesimpulan, ini namanya bukan kesimpulan, tambahan faedah. Tambahan faedah. I'rab jamak mudzakkar salim. Amma jam'ul mudzakkar salim. Adapun jamak mudzakkar salim, fayurfa'u bil wawi, maka dirofa dengan waw, wa yunsabu wa yujar bil ya'i, dinasab dan dijar dengan ya. Belum terangkan ya yang bagaimana. Al maksuri ma qablaha, ya yang dikasro sebelumnya. Al maftuhi ma ba'daha, dan di fathah apa yang setelahnya. Muslimina, sebelum ya dikasro, setelah ya di fathah. Itu bedanya dengan isim mutsanna. Kalau isim mutsanna sebelum ya di fathah, setelah ya di kasro. Kalau ini kebalikannya, sebelum ya di kasro, setelah ya di fathah. Paham perbedaannya? Isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim jadi sama alamatnya, tapi beda harokat sebelum dan setelahnya. Itu dia. Kata beliau, itu tidak perlu dicontohkan lagi, jelas. Wa'ul hiqabi, diikutkan dengannya. Ini adalah kesempatan kita untuk menghafalnya. Mulhaknya jamak mudzakkar salim adalah ulu satu. Jadi ulu itu selalu i'rabnya seperti jamak mudzakkar salim. Saya tidak bilang selalu i'rabnya jamak mudzakkar salim, bukan. Seperti. Paham seperti itu? Kalau ada kata seperti berarti mulhak, diikutkan. Ulu, ja'a ulu, ro'aitu uli, marortu bi uli. Paham ini? Ulu uli. Wa alamun, alamun, alamin. Nanti i'rabnya bukan jamak mudzakkar salim, tapi dia mulhak, diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Berikutnya, dan ini yang paling banyak, wa isrun. Demikian pula angka 20, isrun 20. Wa ma ba'dahu minal uqud, dan apa yang setelahnya dari bilangan puluhan. 20 dan setelah 20 dari bilangan puluhannya. Berarti apa itu? Apa itu? Catatan 139. Iya, lafaz bilangan puluhan. Paham kan? Yaitu 20, 30, 40 sampai 90. Maka itu i'rabnya apa? I'rabnya apa? Mulhak dengan jamak mudzakkar salim. Antum katakan ja'a isrun, ra'aitu isrin, marartu bi isrin, ja'a thalathun, marartu bi thalathin. Iya kan? Ra'aitu marartu bi thalathin, ra'aitu thalathin. Situn 60, 60, ja'a situn, ra'aitu sittin, marartu bi sittin. 90, loncat 90. Iya, apa 90? Tis'un, ja'a tis'un, ra'aitu tis'in, marartu. Begitu dia. Dipahami ini? Pokoknya angka puluhan, cuman startnya dari 20. Karena 10 mufrad. 10 mufrad, asyaratun. Dipahami ini? Angka 10 mufrad. Kalau angka 20 itu seperti jamak. Seperti i'rabnya jamak mudzakkar salim. Kata beliau, wa ma ba'dahu minal uqud, dan apa yang setelahnya dari bilangan uqud, puluhan, ila tis'in sampai 90. Sampai 90. Demikian pula yang diikutkan dengannya wa'aradun.
wa aradun, wasinun. Wa aradun termasuk yang diikutkan, wasinun itu termasuk yang diikutkan, wa babuhu dan yang sama dengannya. Babu sebab dengannya. Maksudnya semisalnya yang sama dengannya. Catatan 140. 140 yaitu yang semisal dengannya dari isim yang asalnya 3 huruf yang dihilangkan huruf terakhirnya dan digantikan dengan ta marbuto dari kata-kata yang sama. Ya, sinun wababuhu, sinun dan yang sebab dengannya, yaitu saya baca ulang, yaitu yang semisal dengannya dari isim-isim yang asalnya 3 huruf dan dihilangkan huruf terakhirnya dan digantikan oleh ta marbuto. Digantikan oleh ta marbuto. Iya. Ini saya cuman kasih tahu begitu dulu karena sebenarnya ulu, alamun, isrun, ilatis'in, arodun semua nanti di buku Qatur Nada akan dirinci. Akan dirinci kenapa dimasukkan dalam mulhaq. Paham kan? Yang penting sekarang modal kita hafal. Termasuk dalam mulhaq jamak mudzakkar salim adalah aulu, alamun, isrun sampai tis'un, arodun, sinun dan babnya. Sinun dan babnya apa maksudnya? Yang semisal dengannya. Yang semisal dengannya. Wa ahlun, termasuk juga mulhaq adalah ahlun, wa illiyun dan illiyun. Selesai. Inilah mulhaq jamak mudzakkar salim yang dinukil oleh ulama bahasa Arab. Iya. Modalnya adalah simai untuk tahap dasar. Simai didengar dari orang Arab, artinya dihafal, tidak dikiaskan. Dihafal, tidak dikiaskan. Jadi kalau antum hafal, langsung antum tahu, oh ini bukan jamak mudzakkar salim, ini mulhaq. Mulhaq. Antum dapat kata alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin. Paham kan? Mudhafun ilaih. Majrur. Tanda jarnya ya. Kenapa bisa mulhaq terhadap jamak mudzakkar salim? Jangan bilang jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena alamun, alamun, mulhaq. Ada namanya di mulhaq. Paham caranya nih? Dipahami nih? Nanti di buku lebih tinggi, diuraikan lebih tinggi lagi. Nah, ada pertanyaan sampai situ sebelum masuk contoh? Sama, iya. Kan artinya sama, ini jamak juga. Cuman dia i'rabnya bukan jamak mudzakkar salim. Begitu. Tapi seperti mulhaq diikutkan. Kalau artinya tetap sama. Rabbul alamin, Rabb alam semesta. Yaitu seluruh alam ini adalah Allah. Adalah Rabbnya, pencipta, pengatur, penguasanya. Paham kan? Ulu, orang-orang. Ulul fadli, orang-orang yang memiliki keutamaan. Di Rabb jamak. Dimaknakan jamak. Paham ini? Mursyid? Paham? Yakin? Iman? Tidak ada masalah? Tidak ada? Tidak ada pertanyaanmu? Alhamdulillah. Selesai, tinggal contoh. Lihat contohnya. Nah. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Lihat. Ulu. Karena fa'il dari ya'ta. Ya'tal. Fa'il dari ya'tal. Paham kan? Maka dibaca ulu. Marfu. Al-fadli mudhafun ilaih. Minkum. Wasa'ati ayyu'tu ulil kurba. Uli. Kenapa di situ? Maf'ulun bi mansub dengan tanda apa? Iya. Cuman hilang nunnya karena dia mudhafun. Dia mudhaf, setelahnya adalah mudhafun ilaih. Paham ini? Saudara. Paham? Yakin? Kenapa sudah paham? Kenapa sudah paham? Siapa tahu belum? Yakin? Alhamdulillah. Inna fi dzalika ladzikra li ulil albab. Beliau contohkan 2 ayat karena di satu ayat pertama marfu dan mansub. Ayat ini hukumnya apa? Majrur li ulil albab. Uli. Tadi ulu, uli, uli.
Dipahami ini? Ini untuk majrur. Paham, Rey? Namanya jamu mudzakkar salim, saudara. Mulhak dengan jamu mudzakkar salim berarti ada nun. Cuman dihilangkan kan dia apa? Mudhof. Hah? Enggak, jangan bilang begitu. Jangan bilang begitu. Kalau enggak ada mudhof nilainya, ada nun. Paham kan? Kalau enggak ada mudhof nilainya, ada apa? Nun. Ada lagi? Enggak, belum tentu. Sesuai aturan. Sebetulnya ma'rifah masa antum paksakan mudhof nilai. Jangan punya kesimpulan begitu. Ini yang mau dikasih tahu ini adalah i'rabnya apa. Jangan punya kesimpulan berarti selalu mudhof nilai setelahnya. Belum tentu. Sebetulnya tidak ada mudhof. Paham kan? Iya. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin, al-alamin. Itu contoh untuk al-alamun. Mudhof nilai. Lihat ini sekarang al-alamin bukan mudhof. Masa antum katakan setelahnya selalu mudhof ilai? Sekarang dia siapa? Mudhof nilai. Masa kita bilang dia mudhof? Dipahami nih? Iya kan? Paham perkataannya siapa yang namamu? Abu Dar. Paham perkataannya Abu Dar toh? Abu Dar bilang berarti setelahnya itu setelah mulhak ini pasti mudhof nilai. Belum tentu. Sekarang malah dia tidak jadi mudhof. Al-alamin malah dia tidak jadi mudhof. Tapi malah jadi siapa sekarang? Mudhof nilai. Dan karena dia mudhof nilai, tidak hilang nunnya. Karena yang harus hilang nunnya itu siapa? Yang harus hilang nunnya siapa? Mudhof. Al-alamin tidak hilang. Salasami'atin sinina. Mana itu? Apa i'rabnya sinina sekarang? Apa i'rabnya sinina? Mansub, marfu, majrur? Marfu, mansub atau majrur ini sinina. Apa? Mansub. Sebagai apa? Tamiz. Setelah angka toh? Salatumi'atin 300. 300 sinina mansub. Tanda nasabnya apa Bang Reza? Tanda nasabnya sinin kan sebagai tamiz. Reza namamu. Bang Reza? Iya, karena dia siapa? Mulhak. Mantap, Masya Allah. Siapa kasih tahu? Siapa kasih tahu? Alhamdulillah. Baik, siap. Betul. Ini tandanya ya, mansub, tamiz. Tamiz kan hukumnya apa? Mansub. Cuman tanda nasabnya sekarang adalah siapa? Iya. Alladzina ja'alul Qur'ana idhin. Idhin. Sebagai apa idhin? Mulhaq. Sebagai apa dulu? Sebagai apa ini? Maf'ulun bi dari siapa? Ja'alu. Ja'alu kan temannya dhanna. Yang kita pelajari di matan jurumiyah. Ja'alu temannya siapa? Dhanna. Butuh berapa maf'ul? 2 maf'ul. Maf'ul pertamanya mana? Al-Qur'ana. Maf'ul keduanya idhin. Tanda nasabnya apa ini? Ya, karena dia mulhaq terhadap jama' mudzakkar salim. Syagolatna amwaluna wa ahluna. Lihat ahlu. Paham kan? Itu mulhaq terhadap jama' mudzakkar salim. Tanda dia atop kepada amwalu, berarti marfu. Tanda rofanya adalah siapa sekarang? Apa tanda rofanya ini? Wow, paham kan? Mana nunnya, Rey? Mana nunnya itu ahluna? Oh, nunnya itu nah, itu ya. Kenapa jadi panjang nanya? Hah? Menunjukkan atas dua boy. Jamak menunjukkan atas dua. Cocok nggak itu ucapan? Sudah jamak menunjukkan dua. Jamak dua. Apa maksudnya itu? Mana nunnya saudara? Mana nunnya? Dihapus. Kenapa?
Kenapa bisa dihapus? Wallahu alam. Abdul Alim. Ahluna. Mana nunnya? Nah, itu ya. Lewat waktumu. Hah? Bahrun. Cepat kau, cepat. Wow, nunnya adalah wow. Nggak nyambung. Itu namanya tidak nyambung. Anak temanku. No. Wildan. Mana nunnya ahluna? Hilang. Kenapa bisa hilang? Bersama dengan domir. Kenapa itu domir? Kenapa bisa hilang kalau bersama dengan domir? Wallahualam. Setengah perjalanan midi. Iya. Indah. Muntir. Siapa lagi namamu? Apa? Mu'ad. Masa enggak ditahuin? Ahluna sebagai maf'ul bih. Masa apa tanda nasabnya kalau maf'ul bih ahlun? Tanda nasabnya apa? Apa? Penghilangan? Kacau beliau. Siapa lagi nih? Asahidu, baiklah. Manda asahidu. Kau itu orangnya tinggi, berdudukmu tunduk sekali. Mau mencium lantai. Indah. Ahluna. Ini ahluna, marfu. Atau ke amwaluna. Tanda rupanya apa? Tanda rupanya fathah. Dhamma. Karena dia isim. Jama mudzakkar salim. Jama mudzakkar salim. Buka tabel. Apakah dia tanda rupanya dhamma? Bukan. Jangan bilang sembarang. Masa jama mudzakkar salim tanda rupanya dhamma? Wow. Tanda rupanya apa? Wow. Karena dia siapa ini? Kenapa bisa ropa? Diatopkan kan? Tanda rupanya wow. Karena dia siapa? Jama mudzakkar salim. Jauh. Depannya indah. Dapat. Ini marfu kan? Marfu. Tanda rupanya apa? Kenapa bisa tanda rupanya wow ini? Diikutkan dengan jama mudzakkar salim. Betul. Cuman kan kalau dia jama mudzakkar salim atau diikutkan dengan jama mudzakkar salim ada nunnya. Mana nunnya? Sembunyi. Tidak hilang. Hilang. Apa alasannya hilang? Kenapa bisa hilang? Sedikit lagi ini. Enggak. Karena dia karena dia mudhof. Mudhof kan enggak boleh tanwin. Kalau dia isi mutan atau jama mudzakkar salim dihilangkan siapa? Nunnya. Itu dia hilang nunnya karena mudhof. Paham, Ray? Enggak begitu tebakanmu? Paham Abdul Alim? Ini anak. Dia ini. Paham Abdul Alim? Paham?
Apa maksudmu itu? Paham atau tidak? Hah? Apa? Paham atau tidak? Paham. Baik. Jelas tak? Jadi jangan sampai nanti mana nunnya. Jadi ada pun na itu domir. Itu domir sebagai mudhafun ilaih. Wa au ayat lagi au sati ma tut'imuna ahlikum. Ahlikum Abdul Alim. Apa hukumnya itu? Ahlikum. Marfu mansub majrur. Ma tut'imuna ahlikum. Marfu mansub majrur. Majrur. Ada alat jar? Belum saya dapat, langsung buram ya. Setelahnya ahli matut imun ahlikum tuh. Sebagai apa itu ahlikum? Cepat. Jangan ma apa, itu tut imun apa? Tut imun apa? Fi'il mudhari dah, wawunya? Wawu jemaah sebagai fa'il. Ahlikum, ahli. Ahlikum sebagai kalau fi'il sudah ada fa'il. Sebagai maf'ul. Maf'ul apa? Ma'ah, fihi, li ajli. Maf'ulun bih. Berarti mansub. Apa tanda nasabnya? Iya, karena dia siapa? Mulhaq terhadap jama' mudzakkar salim. Mana nunnya? Enggak ada nunnya. Iya, makanya saya tanya mana? Kan tuh bilang enggak ada, makanya saya tanya mana? Enggak ada memang. Ini jawabannya orang putus asa. Iya. Mana nunnya, Rey? Itu saudara. Dihilangkan kan dia menjadi mudhaf. Mana mudhaf nilainya? Kum. Ini sama aja ini, sama. Dipaham atau tidak Abdul Alim? Yakin? Mana nunnya? Hah? Dihilangkan. Enggak ada memang? Oh ada memang. Tapi dihilangkan karena dia dia mudhaf. Selesai. Ila ahlihim. Ila ahlihim. Ini paling mudah nih. Kalau enggak tahu ini ya keterlaluan. Iya. Indak. Memuju. Salman. Ahlihim majrur karena ila tanda jarnya. Iya, karena dia siapa? Mulhaq terhadap jama' mudzakkar salim. Mulhaq terhadap jama' mudzakkar salim, betul. Him mudhaf nilai. Man apa tanda jarnya tadi? Ahli, ya kan? Mana nunnya? Mudhaf karena hilangkan dia mudhaf, betul. Selesai. Berikutnya lagi sisa contoh setelahnya. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Itu illiyin. Jangan bilang jama' mudzakkar salim dia. Tapi kita bilang apa? Mulhaq terhadap jama' mudzakkar salim. Wa ma adraka ma illiyun. Marfu'nya. Tadi illiyin majrurnya. Ini illiyun marfu'nya. Tanda rofanya adalah waw, kan dia mulhaq terhadap siapa? Jama' mudzakkar salim. Dipahami ini? Selesai dengan contoh. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada catatan di bawah tadi itu ya. Cuman mudah karena tinggal dibaca sendiri. Itu 141. Semua contoh disebut oleh penulis ini marfu dengan waw, mansub dan majrur dengan ya, karena dia diikutkan dengan jama' mudzakkar salim. Kan babuhu.
Sinun wa babuhu. Sinun dan semisal dengan sinun. Idin sama dengan sinun. Idun, idin. Kan sama tuh, kan sudah bilang tadi. Babnya sinun. Atau kan ada bilang tadi babnya. Ah inilah nanti. Sinun, idun, idin, izun, izin. Yang sama dengan sinun. Kata-kata yang sama dengan. Iya kan dia selalu mudhaf. Tidak ada nunnya di contohnya kan? Karena dia selalu mudhaf. Untuk ulu. Dalam pokoknya begini Re, yang semisal dengan sinun. Kalau antum dapat kata yang semisal dengan sinun, idun, izun, itu dia. Iya, itu cerita nanti. Jadi asalnya sinun, sinatun. Idun, idatun, idotun. Izun, izatun. Gitu maksud. Tapi saya sudah bilang tadi Ray, jangan urus itu diganti dengan tamar buto. Itu kan butuh buku lebih atas. Sudah bilang tadi. Butuh buku lebih tinggi lagi. Yang penting sekarang sama dengan kata sinun. Itu di fokusnya. Antum tanyakan itu di kotur nada. Terlalu cepat. Tinggal kau sampai tahun depan. Dapat itu. Dah? Kalau enggak pulang maka. Nah. Jadi hanya kulit dulu ini. Belum dirinci. Nanti lagi antum dikasih tahu. Kenapa mulhak? Kenapa kita enggak bilang saja jama mudzakkar salim? Itu kan butuh lagi buku yang mutawwalat. Alasannya. Antum bisa pahami saya bilang ini? Butuh nanti buku yang lebih tinggi lagi. Sudah? Alhamdulillah. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.